Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Teman-teman sekalian, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehari ini saya sudah sampai di tanah Jawa, ya ini Lamongan, ya Mas ya? Betul. Nah, hajat saya ke sini sebetulnya yaitu lagi berziarah ke makam-makam Wali Songo, ya kan, di Pulau Jawa ini. Dan di sini adalah makamnya Sunan Derajat. Sunan Derajat, ya. Derajat, iya, betul. Nah, alhamdulillah dengan Kang Diki saya udah kenal lama, dan kebetulan saya ini setelah membuat sebuah golok dan finishingnya sama beliau ini. Dan beliau ini ahli golok juga, Masya Allah. Goloknya dibawa ya, Yes. Ini tuh lihat tuh tampilannya, subhanallah, ajib banget. Ini golok yang sangat luar biasa ya. Dibuka ya Kang ya. Monggo, silahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, kita akan bahas golok ini. Ajib banget, boleh Anda saksikan, lihat betul-betul dengan detailnya. Saya akan tanya-tanya sama Kang Diki. Ini namanya Kang Diki. Tanduknya tebal banget ini Kang. Alhamdulillah padat. Berarti ini dicari khusus betul-betul tanduk yang padat ya? Betul sekali. Kalau mau tanya gini Kang, ini masalah apa namanya? Pin. Pin, itu manfaatnya apa Kang? Kalau pin ini kan biasanya kalau di kita itu memang benar-benar asli, Tat. Jadi misalkan paksinya kan di bor itu, bor 4 mili. Maaf, maksudnya kalau di kita itu paksi kan tembus. Jadi posisi pin itu juga ngeplong gitu. Jadi asli, bukan cuman sekedar variasi apa hiasan gitu, enggak, asli. Bertujuan untuk Sebagai penguat. Allah, sebagai pengunci lah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi tanpa pin sebetulnya bisa kuat gak sih Kang sebetulnya? Sebenarnya kalau tanpa pin, tapi dia ada guardnya enggak? Yang ditanyakan. Ada duralnya enggak? Nah, misalkan kan ada kalau tanpa pin, tapi dia tanpa ini pengaman. Ini kan juga safety. Itu juga bisa dibilang kuat, tapi kuatnya itu bukan berarti, maaf maksudnya bukan jamin 100% ya. Iya, betul. Kalau misalkan ini di lapangan di waktu penyembelihan itu misalkan naudzubillah min dzalik, maksudnya mau ditarik, digunakan di lapangan, nggak taunya patah apa gimana kan kena jari. Iya betul. Ini bahaya safety juga, ya safety. Ngeri juga ya Itu kan. juga safety ya. Betul. Makanya dari Asgar Blade ini produknya betul-betul dikasih penguat. Jadi kalaupun yang biasanya kita buat ya teman-teman sekalian, tanpa pin pun bisa kuat. Nah itu adalah rahasia perusahaan. Tapi insya Allah nanti suatu saat perlahan akan kami berikan gambaran bagaimana bisa kuat menanamkan bilah di dalam tanduk ini. Kalau boleh tahu Kang, ini kira-kira panjang bilah masuk ke tanduk berapa? Biasanya 8,5 cm. 8,5 cm. Kurang lebihnya kalau ini diukur 8,5 dari guardnya ini mungkin seginilah, segini. Kurang lebih ya? Iya, kurang lebih segini, 8 cm dari sini. Jadi saya ini penyiapan bilah teman-teman sekalian, Cukup ya kan? kuat, kalau 8,5 itu cukup kuat, cukup panjang lah istilahnya, cukup panjang. Nah, ini pun belum finishing. Ini saya ada rencana, Kang Diki. Siap. Rencana saya, ini akan saya ukir sebagaimana golok yang sudah pernah saya ukir. Ini akan menjadi golok sultan, Kang. Masya Allah, ajib banget teman-teman sekalian. Kayunya pun ini kayunya sangat langka ya, kalau dicari dimanapun sulit nyarinya. Itu harus order dulu sama yang di sana di Sulawesi. Jadi teman-teman sekalian, buat golok itu bukan berarti kita ini punya semua bahan, beban segala macam, tapi yang jelas kita juga membeli, ya kan? Beli tanduknya di si A, beli bilahnya di si B, beli duralnya ini di si C, sampai membeli kayu yang model seperti ini pun di tempat yang lain, ya kan? Ini kuningan, kalau kuningan dia lebih harganya juga lebih mahal. Nah, harganya lebih mahal daripada dural biasa. Tapi ini duralnya kuningan, teman-teman. Sehingga melihat tuh cantik banget, ajib. Kalau boleh tahu nih, Kang. Walaupun saya tahu ya, mungkin teman-teman apa namanya belum ada yang mengetahui ini jenis goloknya namanya apa, Kang?
Ini jenis goloknya emang golok tipe sembeli, cuman setelnya setel Betawian. Betawian. Kalau setel Betawian itu harus dibuka dulu Pak Ustaz. Oh iya, coba. Iya. Bagusnya Kang Diki bukannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman dibuat keset sengaja. Kenapa? Biar tidak meleset di tangan. Baik. Wow, presisi sekali teman-teman. Ini baru luar biasa. Dipegang nggak apa-apa. Sangat presisi sekali ya. Allahu Akbar. Kang jelasin Kang, sambil jelasin bahannya apa Kang? Ini bisa dibilang setel Betawian itu dari sininya sebenarnya. Dia dari sini misalkan lebarnya 3,4, nanti dia ke ujungnya agak melebar dikit. Biasanya kalau orang-orang sih bilangnya semakin ke atas semakin melebar. Ada yang bilang ujung turun juga. Ujung turun. Ujung turun. Ujung turun itu sebenarnya gini, Tat. Ginilah. Ini saya posisikan berdiri kan. Iya. Ini kan posisi bilahnya ini nggak mungkin kayak gini kan. Nah, ini kalau handle-nya lurus pasti dia agak melengkung ini. Nah, ini namanya ujung turun. Semakin ke atas semakin turun dia. Turun gini maksudnya. Nah, ini kan turun. Nah, itu dinamakan ujung turun. Setel turun. Betawian. Setel Betawian. Bahannya Kang? Ini dari bahan bowler K110. Ajib. Jadi bukan baja bir ya tadi. Bukan. Ini baja modern. Dan khususnya Asgar Blade teman-teman sekalian punya golok rata-rata bahannya bowler K110. Masya Allah. Seri K110 gitu ya. Seri. Ini Kang kalau seandainya dibuat seperti apa namanya ini? Apa satin? Satin. Kalau misalkan satin bisa saja. Cuman ini nanti masalahnya di sini. Di serangkanya ini, Tat. Di serangkanya ini kan sudah istilahnya sudah saya setting pas sama tebelnya ini gitu. Nah, kalau di satin otomatis kan nanti bilahnya kegerus. Iya. Kanan kiri kegerus misalkan 0, berapa mili gitu kan. Waktu dimasukin di sarung nanti otomatis dia agak oblak. Oh, pengaruh juga ternyata Kang ya. Tapi sebenarnya bisa juga. Nah, saya ada yang mau tanya lagi nih Kang, masalah apa namanya itu bevel dan apa namanya satu lagi flap. Ini apa nih? Itu. Iseng. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana ini belum finishing ya teman-teman. Lihat belum finishing saja, ketajamannya sudah sampai daripada hampir slice tisu. Kipas angin teman-teman sekalian. Sebentar kita tunggu ya sampai kipas anginnya agak mereda. Kalian sabar, kalian akan mendapatkan ilmu di perbilahan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, banget. Allahu Akbar. Ini sebenarnya masih ke bawah lagi, cuman ini kalau takut kebentur meja ini. Tapi segitu aja sudah membuktikan yang sangat luar biasa. Posisi bila juga apa? Namanya basah. Nah, teman-teman sekalian perlu Anda ketahui, saya belajar membelah tisu, belajar mengasah golok sampai slice tisu dengan Kang Diki ini, guru saya. Jadi selama ini kami belajar dari jarak jauh ya teman-teman, karena kami satu hobi. Dan perlu kalian ketahui juga, Kang Diki ini adalah warga SH Terapi. Masya Allah. Tahun berapa Mas? Gimana? Tahun berapa pengesahan? Pengesahan 2006. 2006 Masya sebenarnya Allah. 2004 sebenarnya malah. Cuman dulu kan ini pernah jatuh ya, sempat retak tulang. Jadi diundur. Jadi saya akhirnya putih di sabun putih maksudnya. Sabun putih itu ada 2 tahun lah. Allah. Akhirnya ikut Suro yang 2006 itu. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan ada lagi beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Coba lihat detailnya ajib banget. Tapi nggak perlu saya mainkan di sini ya teman-teman sekalian. Ini sudah sangat tajam sekali. Karena sikon dan situasinya ya, tidak memungkinkan. kami juga bertemu di warung kopi ya kan teman-teman sekalian. Bertemu di warung kopi, bisa alhamdulillah. dibilang ini konten dadaan ya tadi. Tapi insya Allah berkah Kang. Kalau nggak seperti ini kami nggak ketemu. Selama ini
Kita cuman komunikasi lewat handphone, teleponan, yang ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan ini saudara saya, teman-teman sekalian. Selama ini beliaulah juga yang ada di belakang saya. Satu lagi Kang Baron, Bang Baron ya kan. Baron, ya. Ah, itu juga sahabat saya. Nah, teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya yang kesimpulan pembicaraan kami pada malam hari ini, Golok Asgar Blade itu bukan berarti satu tempat. Saya itu keliling ya. Ini buatnya di sini, ini buatnya di sini, ini buatnya di sini. Saya bukakan rahasianya teman-teman sekalian. Sampai nanti teknik pengukiran sampai dibuat dengan detail dan mewah ya kan. Dengan kualitas yang sangat luar biasa. Oh, iya, ada satu lagi kita. Apa itu? Apa? Ini kan ini biasanya emang saya sengaja dibuat lebih rapat. Jadi istilahnya meskipun di orang lain kebanyakan kan dia kan nggak rapat. Ya. Ada kayak masih ada renggangnya lah. Kalau ini bisa dibilang cukup rapat lah. Cukup rapat ya. Ajib. Tapi itu nggak kedodoran kan? Enggak, tambah lebih aman malah. Lebih aman. Jadi kalau mau sistem dorong bagus cara penyembelihan. Tarik Kalaupun juga oke. Ini sistem tarik juga oke banget teman-teman sekalian. Nah, golok ini akan jadi golok mewah teman-teman sekalian. Entah ini akan berjodoh dari siapa. Sarungnya ini Ya kan? lumayan itu, tak? Soalnya ini bisa dibilang kayu langka ini. Nah itu makanya langka. saya bilang Burel Amboina. Betul sekali. Sangat langka. Dia itu bukan sekedar bur, jadi ada kayak gimana ya? Nyarinya juga susah ini, susah. Harus pesan dulu. Nah, terus sedangkan misalkan sudah pesan, itu barang datang belum tentu kayak gini ya. Gitu. Iya, jadi kayak misalkan kan dicari ini, dicari yang ada coraknya yang bagus kayak bunga ini, coraknya yang mekar itu. Nah kayak gini. Jadi istilahnya itu kalau orang Jawa bilang itu tidak angger gitu istilahnya. Iya, angger Apa itu angger? Angger apa Mas? Angger itu apa? Nggak ngawur. Tidak asal. Teliti dan betul-betul prediksinya tepat. Tidak asal. Jadi teman-teman, jadi Asgar Blade ini banyak tangan ya kan. Namun doakan, ini Kang, rencana saya insya Allah awal daripada selesai Idul Fitri, saya mau buka bengkel sendiri. Oh gitu. Nah, sekarang ini bengkel saya ini beda-beda tempat. Tempat nempah di sini, tempat merapikan bilah di sini, tempat penyarungan di sini. Tapi itu masih daerah kita. Sampai tahap pengukiran tuh beda-beda tempat. Nah, insya Allah selesai Idul Fitri, saya akan buat bengkel sendiri, bengkel golok ya kan, dan bisa dibantu juga sama Kang Diki. Nanti Kang Diki datang nih ke Palembang, insya Allah. Datang ngajarin santri-santri di sana ya Kang. Ketika Anda membeli daripada golok Asgar Blade, jangan lupa teman-teman sekalian, insya Allah sebagian daripada keuntungannya, bahkan insya Allah 99% saya buat pembangunan pondok pesantren yang saya bangun sekarang. Ya kan, saya mohon doa daripada kawan-kawan sekalian. Ya kan, ada yang mau disampaikan Kang Diki? Sudah cukup. Cukup ya. Nah, jadi pembicaraan kami pada hari ini adalah golok yang saya jemput hari ini langsung dari Lamongan. Masya Allah. Ini apalagi tadi Kang mau dibawain ke saya? Sangat ini benar kalau di saya ini Ustadz Abdul Khair ini benar-benar tamu istimewa. Iya, masa ketemunya di warung kopi. Namanya aja konten dadakan. Nah, dan alhamdulillah saya sampai ke sini. Saya dikasih oleh-oleh sama Kang Diki. Mana tadi? Oh, mana? Di belakang. Oh, ini nih. Itu yang beliin istri gak tahu isinya Allahu apa. Akbar. Sampaikan salam ke istrinya, semoga sehat selalu. Saya terima ya Kang. Ya, Monggo, Kang? monggo. Ini saya bawa, mudah-mudahan berkah buat saya, berkah buat santri dan berkah buat kita semua. Amin. Nah, teman-teman sekalian, silaturahmi yang sangat luar biasa ini akan menjadi contoh buat kita semua. Jadi saya kumpul dengan siapapun, bertemu dengan siapapun, niatnya silaturahmi, ya kan? Sampai orang yang biasa saja, sampai orang yang berpangkat, orang hebat, saya temenin. Masya Allah, siapapun dia. Yang penting dia adalah saudara saya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itu saja, mohon doanya. Saya masih ada kurang lebih Kang, saya masih 5 hari lagi ini di Pulau Jawa. Sampai 8 hari ya tadi ya itu? Ya, Mulai insya Allah. finishing. Saya dari Palembang kemarin, kemudian langsung ke Cirebon. Dari Ke Cirebon. Palembang kemarin? Termasuk cepet. Cepat.
cepat ya, langsung ke Cirebon, terus juga ini baru pulang dari Tuban di Sunan Bonang. Iya. Terus juga ke Kudus tadi. Nah, ini sekarang sudah di Sunan Derajat. Ini pun sebentar lagi kita langsung mau berangkat. Gresik Sunan Giri. Ya, saya ini Kang tur ya, membawa 130 jamaah untuk diajak ziarah. Nah, mohon doa teman-teman sekalian, mudah-mudahan berkah perjalanan saya. Buktinya saya sampai ke sini ya kan, bertemu sama Kang Diki. Udah bertahun-tahun teman-teman sekalian. Saya pengen ketemu sama beliau, hari ini mau temukan. Jibrian, Masya Allah. Syukran kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya kami semangat terus untuk berkarya. Dan paling penting lagi adalah doakan kami. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.